Kali ini kita akan membahas sejarah Rumah Sakit Simpang. Orang di balik pembangunan Rumah Sakit Simpang ini bernama Daendels. Daendels ini selain jadi pembangun jalan raya Pos Anyar Panarukan, dia juga di Surabaya membangun Tangsi Jotangan yang kini kita lihat sebagai Polrestabes Surabaya, Benteng Menari, Artileri Konstruksi Winkel yang di daerah kawasan CMP, serta penjara Kalisosok. Daendels ini terkenal orang yang emosional sekali, bahkan ada beberapa julukan. Salah satunya dia dikatakan Esret Marsat, yang berarti marsekal bertangan besi. Dalam bukunya Von Weber, Oud Surabaya, dia dijuluki Doch Buiten Hewan Emosional Bewin, yang memang terkenal begitu temperamental. Lahan yang digunakan Rumah Sakit Simpang ini awalnya dulu dimiliki oleh Mayor Cina, yang sebenarnya lahan ini digunakan untuk gudang beras. Lahan ini terletak di samping Sungai Kalimas yang indah, namun dirampas oleh Daendels. Daendels tidak pernah membayar lahan ini kepada Mayor Cina tersebut. 14 Juli 1808 itu diputuskan dibangun Rumah Sakit Simpang. Dan awalnya memang berfungsi sebagai rumah sakit militer, namun kendalanya adalah jarak yang jauh dari barak militer ke rumah sakit, perjalanan ke Rumah Sakit Simpang itu membuat pasien menderita dalam perjalanan. Daya tampung awal itu dulunya 200 pasien. Daya tampung pasien 200 itu sempat menjadi kendala tersendiri dikarenakan pada tahun 1868 dan 869 terjadi outbreak kolera. Pasien meningkat jadi 3 kali lipat. Pasien dengan kolera dicampur dengan pasien korban perang. Dan pada saat itu perawat yang merawat itu diambil dari orang-orang militer yang sudah tidak bisa dipergunakan lagi dalam kemiliterannya untuk menjadi perawat dadakan. Karena perawat tidak kompeten, bukan di bidangnya, perawat bekerja tidak sesuai dengan hatinya. Jadi perawat itu belajar sambil jalan. Seringkali perawat malah memabukkan sendiri dan pasien di sana saling bantu sendiri. Bahkan ada satu sisi dari rumah sakit yang dipergunakan untuk pasien sakit jiwa, dan banyak hal-hal mengerikan yang tidak masuk akal yang terjadi juga di sana. Dalam pertempuran Surabaya, rumah sakit ini mempunyai peran yang sangat signifikan. Kami juga menemukan lembaran arsip dari DHD 45. Arsip ini ditulis oleh Muhammad Talib. Waktu sore kami mengangkut kayu jati 1 truk untuk menguburkan orang-orang yang jadi korban di halaman CBZ. Kami bertengkar dengan Prosaf, disuruh mengubur di Taman Makam Pahlawan, tetapi kami kubur di halaman belakang CBZ. Ada beberapa memoir yang bisa kita baca. Di antaranya dari Letkol TNI Purnawirawan Dr. Wiliater Hutagama. Ada 2 peristiwa yang tidak dapat hilang dari ingatan saya. Ketika seorang pemuda dibawa masuk ke dalam ruang bedah dengan kedua kaki hancur terlindas roda kereta api. Rupanya karena terlalu lelah sehabis pertempuran sehingga tertidur di pinggir rel kereta api dengan kedua kaki melintang di atas rel. Dia tidak terbangun ketika ada kereta api lewat sehingga kedua kakinya putus terlindas kereta api. Dia masih sadar ketika dibaringkan di tempat tidur, tetapi sebelum kita dapat menolongnya, dia berseru, "Merdeka! Hidup Indonesia!" Kemudian menghembuskan nafas terakhir. Veteran Perang Surabaya, Ruslan Abdul Ghani menuliskan dalam memoirnya yang berjudul 100 Hari di Surabaya. Korban begitu banyak. Satu hari kami menguburkan setidaknya 100 pejuang yang gugur di halaman rumah sakit ini. Saat itu kondisi Rumah Sakit Simpang memang tidak ada anestesi, dan kondisi seperti ini terekam dalam
koran Sydney Morning Herald tertanggal 7 November tahun 45, di mana di situ ada kesaksian pasukan sekutu yang terawat di Indonesia jika tidak ada anestesi. Bahkan salah satunya mengatakan untuk melakukan pembiusan mereka dilakukan dengan cara kepalanya dipukul berulang-ulang hingga pingsan. Tentang kuburan massal di belakang Rumah Sakit Simpang, kita akan dengarkan kesaksian Pak Hari Budiman dan Pak Hari Sasongko. Selain itu, kita bermain di sana itu kan kompleksnya cukup luas. Kita tidak tahu kalau bahwa di lahan belakang itu yang luasnya sekitar hampir setengah luasnya lapangan sepak bola. Itu di situ kuburan massal. Setiap 17 Agustus itu saya pernah tahu beberapa kali ada upacara bendera di sana, tapi tidak terbersit bahwa di lahan yang segitu luas itu adalah makam massal. Kita sendiri terkejut. Jadi dulu yang kita buat main sepak bola, main bola keranjang, main dorong-dorongan kereta gerobak itu nggak tahunya itu lahan makam massal. Jadi dibongkar sekitar tahun 60 atau 61 gitu. Setelah kotak-kotak itu terkumpul, baru dimulai diadakan penggalian lebar 1 meter, kedalaman sampai sedada orang dewasa. Nah, di situ di waktu menggali itu ditemukan berpuluh-puluh kerangka. Itu ada yang sampai bertumpuk 4 sampai 5 orang ada. Sehingga penggalian itu kadang-kadang cuma sedalam lutut sudah menemukan itu. Ada beberapa yang membawa ciri-ciri seperti korek api yang ada grafir namanya. Nah, itu bisa ketemu oleh keluarganya. Tapi ya nggak banyak, ada yang cincin kawin, ada namanya, ada yang mengenali dari gigi emas itu. Kebetulan di situ saya juga menyaksikan sendiri. Nggak taunya di situ ada beberapa ya banyak sekali tulang belulang mungkin ya dari para pejuang pahlawan kita. Itu ada kakinya yang tulang di bawah itu ada spalek di lututnya. Itu terselip benda kecil seperti pecahan granat gitu. Jadi mungkin beliau itu kena pecahan granat pas masuk di lututnya. Ada senjatanya di samping. Waktu itu saya nggak tahu itu senjata apa karena memang sudah berkarat dan peluru-pelurunya juga ada. Nah, ini Dr. Triharjo Saelan menyatakan dalam kesaksiannya ada kerangka anak kecil yang di dekatnya juga ada black biskuit. Jadi itu black biskuitnya masih ada. Sedangkan kakak perempuan saya itu menyaksikan ada botol minyak wangi, botol tempat minum yang seperti zaman koboi gitu. Nah, saya waktu itu duduk di sini. Duduk di sini, di samping ada peti-peti untuk kerangka-kerangka para pejuang. Nah, di sini setelah diangkat di sini bersama dengan ada peluru-peluru yang sudah karatan dan senjata yang saya tidak tahu ini jenisnya apa di situ. Terus tengkoraknya itu masih di dalam helmnya. Jadi helmnya itu masih ada. Nah, itu di dalam itu ada tengkoraknya beliau itu.
Nah, terus yang sebelah lagi pas kebetulan ada 2 orang suami istri yang mencari saudaranya yang menyatakan bahwa saudaranya itu dimakamkan di sini. Sedangkan ciri-cirinya adalah saudaranya itu giginya di sopak emas. Sopak emas artinya ada 1 gigi emas. Jadi di tengkoraknya saya menyatakan ada, benar ada, dan suami istri itu ya sudah mengklaim bahwa ini saudaranya. Nah, itu yang saya tahu. Sampai sekarang sisa-sisa dari pertempuran Stasiun Gubeng masih bisa kita lihat di railing-railing jembatan viaduk. Detail pertempuran di Stasiun Gubeng bisa kita lihat di video selanjutnya. Untuk detail denah Rumah Sakit Simpang, linknya bisa dilihat pada deskripsi, penjelasan oleh Pak Hari Sasongko. Tentara Inggris tetap melakukan gangguan-gangguan dengan cara menembakkan meriam, menembakkan mortir kepada posisi Stasiun Gubeng. Kalau kita berjalan ke sana dengan mengamati, kita pasti akan menemukan lubang-lubang peluru yang sangat banyak sekali di sisi utara. Evakuasi itu dilakukan mulai jam 7 malam sampai dengan jam 2 pagi.